kita ngerjakan ujian yang lain sendiri ya, itu sebenarnya bukan kehendak kodar, tapi memang sudah diatur sama Allah. Itu namanya kodar. Kodornya itu adalah kehendak yang tidak kita ketahui, tapi kodarnya itu implementasi tadi. Harus nyeting, akhirat harus ujian, yang lain keluar, kita sendiri, itu bukan kehendak Allah, tapi kehendak Allah. Itu namanya beriman kepada kodar dan kodar. Ada yang tahu iman kepada kodar yang kodar itu rukun iman yang berapa? 6. Ada berapa rukun iman? 6. Salah satunya yang terakhir yaitu iman kepada kodar dan kodar. Ya. Pengertian kodar itu adalah sebuah konsep atau keputusan ketetapan Allah yang belum terjadi. Kalau sudah terjadi, terjadi telat ya, setting dan sebagainya, itu namanya kodar. Implementasi daripada kodar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita buka dulu dibimbing ketua kelasnya. Untuk hari ini apa ada yang sakit atau yang nggak masuk? Masuk semua. Untuk pembelajaran hari ini yaitu tadi sudah jelaskan mengenai tentang beriman kepada kodar dan kodar. Tujuannya adalah satu, siswa dapat memahami makna perbedaan antara kodar dan kodar. Yang kedua, siswa dapat mengetahui macam-macam takdir atau kodar itu juga disebut dengan takdir. Yang ketiga, dapat mengetahui contoh-contohnya. Orang meninggal mati itu adalah termasuk kodar, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Terus yang kedua, nanti kalian lihat videonya atau kita amati bersama apakah pesan yang terdapat dalam video hadis ini. Terus untuk model pembelajaran saat ini adalah berbasis teknologi. Nanti tugasnya yaitu kalian cari di HP kalian masing-masing, karena sudah dibuat menjadi 2 kelompok ya, cari kejadian yang menyangkut pautkan tentang kodar dan kodar serta hubungannya apa. Kejadian yang menyangkut pautkan tentang kodar dan kodar serta hubungannya kejadian itu dengan kodar dan kodar apa. Cari bukan, cari sebuah kejadian. Oke, gila. Ayo. Oke, cari di HP kalian masing-masing. Apa tadi, Pak? Kejadian yang menyangkut pautkan tentang kodar dan kodar. Menyangkut pautkan tentang kodar dan kodar. Pautkan tentang kodar dan kodar. Nanti dipahami dulu.
seorang cowok karena dia itu sering bergaul sama cewek, akhirnya dia feminin, cowok itu feminin. Akhirnya dia jadi baji. Yes. Singkat cerita, tampilannya manusia. Hampir menyerupai dengan seorang wanita. Wes cari selain itu dan yang memper-memper nggak apa. Allahu Akbar. Gimana? Sudah nomor 1. Oke, siapa yang dulu yang baru maju? Jelaskan diri yang ditemui, yang dicari di HP. Kalian tentang tema apa? Paparkan. Nanti ke depan cerita. Oh, ternyata seperti ini kronologinya. Contoh tadi transgender atau orang haji. Oh, ternyata dia itu karena berteman dengan cewek-cewek seperti itu. Oke, siapa dulu nomor 1 atau 2? Oke, nomor 2. Oh, kemana saja? Temanya apa? Tema yang nomor 2? Temanya cerita tentang bunuh diri. Berarti orang bunuh diri. Gimana itu kalau ceritakan? Di sini tuh kan saya menemukan di suatu rumah di Ciputat tuh ada satu asli. Nggak beda satu ada pertanyaan. Itu palingan tanya oke Pak, kita yang tanya. Itu termasuk yang mana? Takdir yang mana itu? Takdir. Oke. Oke, nomor 1 maju. Oke. Ceritakan tentang apa yang dicari di internet tadi di YouTube. Transgender. Transgender itu apa? Ceritakan dulu. Jadi temanya kelompok 1 transgender. Yuk, ceritakan. Perhatikan dulu. Untuk kelompok 1 menceritakan tentang transgender. Jadi dia itu sudah ditakdirkan cowok sama Allah, tapi karena situasi dia sering di make upin sama Mbak E dan sebagainya, akhirnya dia ngambil keputusan minder, aslinya itu keputusan lah jadi cewek aja. Sampai dia itu merubah fisiknya secara keseluruhan, kain muka, cowok dikasih berdada, kalian ganti. Nah, yang jadi pertanyaan, begitu juga kelompok 2, bolehkah hal itu dilakukan? Tidak. Oke, kelompok pertama alasannya kenapa tidak boleh dilakukan? Oke, jawabannya kelompok pertama karena dia tidak menghargai ciptaan Allah. Seharusnya bagaimana? Seharusnya dia bersyukur sudah diberi kelamin laki-laki dan tidak pindah ke kelamin perempuan. Oke, kelompok 1 tak tanya lagi. Kan dia itu dapat situasi yang tidak mendukung. Harusnya gimana? Dapat situasi yang tidak mendukung. Harusnya gimana? Kita menyikapi situasi yang ada pada topik tersebut. Transgender tadi. Ya, menyikapi gimana? Kan di WAP, dibully. Akhirnya memutuskan, ayo. Seharusnya gimana? Dia membentak.
Tuh. Terus. Tuh kelompok 2 boleh menanggapi kelompok 1 ya. Kelompok 2 tentang bunuh diri. Tadi kronologinya sudah dipaparkan. Dan dia itu dapat ketambahan tentang pinjol. Akhirnya dia merasa punya beban pikiran bunuh diri dalam satu-satunya menyelesaikan masalah. Oke. Katanya boleh gak tadi? Tidak boleh. Terus solusi yang diberikan syaratnya seperti apa? Bekerja. Oke. Terus untuk menghadapi seperti itu, nah, situasi kalian punya hutang nggak bisa bayar, gimana? Bekerja. Tapi hutangnya banyak. Kerja terus. Kerja terus. Nah, ya, betul. Memanfaatkan apa? Kreativitas kita. Terus yang kedua, makanya kita mempelajari keuntungan belajar itu agar supaya kita sabar, bermotivasi bahwasanya pasti ada ketentuan Allah. Kalau analogi manusia tadi, nggak ada lagi wes jalan keluar bunuh diri, bukan konsepnya manusia. Begitu juga konsepnya Lucitan Una tadi ya. Nah, tapi tidak. Selama kita masih hidup pasti ada jalan. Ingat, yang kedua memotivasi kita untuk selalu bersabar juga. Oke. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kejadian apapun yang menimpa kita, situasi apapun kita harus bersyukur dan bersabar. Setelah itu berikhtiar. Jangan lupa berdoa. Ya. Ada pertanyaan? Ada. Apa? Itu Pak. Kodenya apa? Oke, pertanyaan tadi kodenya apa ini? Itu tak pernah bisa. Kodenya kan? Kode itu emang Jawa. Ngolong nggak? Apa? Namanya itu kodenya itu kan ini apa? Kodenya hemat. Kan awalnya misinya nggak sampai bunuh diri. Terus kodenya bunuh diri. Berarti kodenya tadi ya, konsepnya itu dia itu nggak sampai berpikir bunuh diri. Akhirnya karena situasi Kodenya bunuh diri. Kodenya bunuh bisa diri. asal tadi. Oke. Nomor 2 tadi Kodenya apa? Kodenya itu Muhammad Fattah ingin menjadi perempuan. Oke, kodenya Jadi Lucitan Luna. dari cewek kan? Iya. Sesuai udah. Kalau punyanya kita tadi sudah sesuai ya. Kodenya nggak kepingin seperti itu, akhirnya karena situasi. Ini takdir Di akhir apa tadi? mualafnya Gus. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, Pak Firman terima kasih karena sudah aktif bertanya dan menjadikan kelas ini interaktif. Mudah-mudahan kita diberikan tambahan ilmu dari proses